Sekalian dalam masalah bagi Rasulullah yang baca Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam hari di tanggal 8 Muharram 1447 Hijriah. Kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita hingga kita kembali bisa bertemu Jumat. Sedianya Ustaz Wa'afah Musa Bidallahu Ta'ala bikin kajian Sahih Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Karena beliau sedang berhalangan maka anak yang menggantikan kajian beliau. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Antara faedah yang Anda dapatkan jemaah sekalian dari Syekh Ashraf ya hafizallah taala, dan beliau sekarang masih berada di Malang ya, isi daurah tidak salah besok hari terakhir. Beliau menyebutkan para ulama salaf terdahulu mereka hadir di majelis ilmu sebagaimana mereka membutuhkan makan dan minum, dan mereka tidak berhenti belajar hingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di zaman sekarang ada yang namanya gelar akademik, itu merupakan gelar pengakuan manusia. Sedangkan mereka tidak butuh dengan pengakuan manusia. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan tentu seorang yang benar-benar memahami akan keutamaan mempelajari ilmu, dia akan terus belajar hingga dia menemui ajalnya. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka belajar tidak hanya 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun mereka terus belajar. Yang disebutkan, Anda sampaikan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala umurnya 92 tahun jemaah. Di umur yang 89 beliau masih setoran hafalan 10 riwayat. 10 riwayat qiraah. Umur 89 masih talaqil Quran. Itulah mereka para ulama terdahulu yang mereka mengetahui akan keutamaan ilmu, maka mereka tidak pernah berhenti dan tidak pernah kenyang akan ilmu yang mereka pelajari. Apalagi yang kita pelajari adalah sumber ilmu yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan sebuah kenikmatan kita bisa mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam ini yang berkaitan dengan akhlak, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik untuk memiliki akhlak yang mulia. Kita masih berada di bab yang tidak diberikan judul oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari, bab yang beliau tidak memberikan judul biasanya itu mengikuti bab yang sebelumnya. Tapi bab yang sebelumnya tentang, kalau dalam kitab ini bab yang sebelumnya tentang berdoa untuk saudaranya. Ternyata bab yang disebutkan atau isi dalam bab yang disebutkan lebih dari apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada hadis 635 ya. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Salamatu qala sami'tu Anasan yaqul atat imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi al-haja aw ba'da al-haja faqala ala adulluki ala khairin min dhalika tuhallilina Allah 30 inda manamiki wa tusabbihina 33 wa tahmidina 34 fatilka mi'atun khairum minad dunya wa fiha. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abu Nuaim. Namanya siapa jemaah? Abu Nuaim kunyah namanya Fadl Ibnu Dukain, seorang ulama yang thiqah yang diakui kredibilitasnya oleh Al-Imam Ahmad. Dan Yahya bin Ma'in pernah mengetes Fadl bin Dukain dan ternyata beliau adalah seorang yang thiqah dalam hafalannya. Beliau berkata, hadatsana Salamah
telah menceritakan kepada kami Salamah. Salamah ini antum beri garis bawah jamaah, Salamah Ibnu Wardan. Dan beliau adalah seorang yang dhaif. Seorang yang dhaif. Bagaimana dhaifkan oleh juga Imam Bukhari dalam Tarikh Kabir, itu juga Imam Ibnu Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Maka Allah Ta'ala alam, karena dalam hadis ini ada seorang yang dhaif, maka sanadnya dhaif. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, telah datang seorang perempuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang kebutuhannya atau sebagian dari kebutuhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maukah engkau ala khairin, aku tunjukkan kepada kebaikan yang lebih dari itu. Jadi beliau radhiyallahu anha meminta kepada Nabi SAW mungkin hajah dari dunia atau sebagian dari hajat yang mungkin Nabi SAW juga melihat tentang kelemahannya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan tunjukkan kepada engkau yang lebih baik dari itu. Engkau bertahlil. Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah 30 kali ketika engkau ingin tidur. Dan engkau bertasbih 33 kali. Ini ada yang terlewat ya dari catatan. Sebenarnya 33 kali la ilaha illallah wa tusabbihina thalathan wa thalathin, dan engkau bertasbih 33 kali. Ini ada yang terhapus dari matan hadis di kitab ana. Wa tahmadina arba'an wa thalathin, dan engkau bertahmid yang memuji Allah 34 kali. Maka jumlahnya menjadi berapa? 100. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tetapi karena ada seorang rawi Salamah Ibnu Wardan, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, nyata ada hadis yang sahih yang menggantikan riwayat ini. Kisah yang masyhur tentang anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu siapa? Fatimah. Saat Fatimah radhiyallahu taala anha merasakan keletihan, merasakan capek, lelah menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan beliau radhiyallahu anha meminta kepada Nabi SAW pembantu, atau meminta kepada Nabi SAW budak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wirid yang dibaca sebelum tidur, yaitu subhanallah 33 kali, sabbihina thalathan wa thalathin, wa tahmadi thalathan wa thalathin. Dia mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Wa takbirina arba'an wa thalathin, dan bertakbir 34 kali. Jadi riwayat yang sahih adalah subhanallahnya 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi SAW, fahiya khairun min khadim, maka dia lebih baik daripada pembantu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hadis tersebut tidak pernah beliau tinggalkan. Makanya di antara kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu termasuk seorang pendekar, seorang panglima yang sulit ditaklukkan, karena beliau mengamalkan wirid ini. Bahkan ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana saat engkau berada di perang Siffin? Kita tahu perang Siffin, perang antara siapa?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan siapa? Muawiyah. Yang itu semua merupakan ijtihadil ka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tusaluna amma kanu ya'malun. Dan pernah kita bahas juga tentang perang ini di majelis yang sebelumnya. Apakah engkau meninggalkan wirid tersebut wahai Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, bahkan di perang Siffin malamnya aku tidak meninggalkan wirid ini. Ini merupakan juga salah satu potret jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala para sahabat Rasulullah SAW. Mereka kalau mereka mengamalkannya sampai mereka meninggal. Hal inilah seharusnya yang menjadikan tujuan bagi seorang penuntut ilmu, bahwasanya belajar untuk diamalkan. Bukan hanya sekadar wawasan, apalagi untuk mendebat ya. Membangga-banggakan anak ilmunya banyak. Nah, ngaji udah berpuluh tahun nih. Siapa yang mau debat anak? Ulama salaf terdahulu mereka belajar untuk diamalkan, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Nah, karena hadisnya dhaif jamaah sekalian, kita lewati dengan sebentar saja. Itu juga riwayat yang selanjutnya, qala Nabi SAW, dan berkata Nabi SAW, man halala mi'ah wa sabbaha mi'ah wa kabbara mi'ah khairun lahu min asyri qabin yu'tikuha wa sab'i badanatin yanharuha. Nabi SAW bersabda, dan riwayatnya dengan sanad yang sebelumnya ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil 100 kali, bertasbih 100 kali, bertakbir 100 kali, maka dia lebih baik dari 10 budak yang dimerdekakan dan 7 unta yang dia korbankan. Sab'i badanat. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadisnya apa? Hadisnya dhaif karena dalam riwayatnya ada siapa? Ada Salamah ibnu Murda. Allah taala alam bisawab. Dan hadis yang selanjutnya kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyud du'a afdal? Qala sallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Thumma atahu al-qad faqala ya Nabi Allah ayyud du'a afdal? Qala sallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, fa idza utita al-'afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Ya mas karena Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga Allah taala alam hadis yang dhaif ya, karena sanadnya sama dengan sanad yang sebelumnya. Sanad yang sebelumnya, karena di situ ada siapa? Salamah ibnu Murda. Seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ayu doa afdal, doa apa yang paling utama? Maka Nabi SAW bersabda, salillahal afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah fid dunya wal akhirah, selamatan di dunia dan di akhirat. Tsumma atahul qad, kemudian datanglah orang tersebut pada keesokan harinya. Kemudian kembali bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab dengan jawaban pada hari kemarin, sallallahu al-'afwa wal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Fa idza utital afiyah, jika engkau diberikan oleh Allah keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka engkau telah beruntung. Ya mas karena Allah Subhanahu wa taala, sanad hadis ini sanad yang dhaif ya. Karena ada Salamah ibnu Wardan rahimahullahu taala yang dikatakan oleh para ulama hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tetapi kata Syekh Muhammad Shalihul Islam, beliau mendapatkan penguat pada riwayat yang akan datang, itu pada hadis 726 yang
maknanya hampir sama dari sahabat Abbas ibn Abdul Muttalib. Anda bacakan hadisnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Farwatu qala hadatsana Ubaidah an Yazid bin Abi Ziyad an Abdullah bin Harith anil Abbas bin Abdul Muttalib, qultu ya Rasulullah alimni syai'an asallallahu bi, faqala ya Abbas lillahi al-afiyah. Thumma makastu thalathan thumma jitu faqultu alimni syai'an asallallahu bi ya Rasulullah, faqala ya Abbas ya amma Rasulillah sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dalam riwayat ini yang bertanya adalah Abbas. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas jamaah? Ayah dari Abdullah ibnu Abbas, paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku berdoa atau aku minta kepada Allah dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abbas, mintalah kepada Allah al-afiyah. Tsumma makastu thalatha. Kemudian aku tidak bertemu dengan Nabi SAW 3 hari. Kemudian datang lagi kepada Nabi SAW dan bertanya lagi kepada Nabi SAW. Ajarilah aku sesuatu yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka Nabi SAW menjawab untuk kedua kalinya, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam sanad ini ada Yazid bin Abi Ziyad dan dia adalah seorang yang dhaif, akan tapi ketika digabungkan dengan sanad yang sebelumnya, maka Allah taala alam hadisnya insyaallah menjadi apa? Hadis yang hasan. Insyaallah taala. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung ya. Yang menunjukkan bahwasanya seseorang hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan. Karena al-afiyah ini merupakan hal yang sangat berharga yang didapatkan oleh seseorang dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana disebutkan juga dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan azabnya ketika berada di akhirat, untuk tidak diazab lagi. Ya Allah Subhanahu wa taala, jadikan dia setiap harinya meriang jamaah. Tapi dia minta kepada Allah, ya Allah, jangan memberikan azab atau balasan kepadaku dari kemaksiatan saat waktu sholat. Jadi setiap waktu sholat dia segar jamaah, tapi setelahnya kembali sakit lagi. Maka tanya oleh Nabi SAW, mana sahabat ini? Ya Rasulullah, dia berada di dalam rumahnya. Maka Nabi SAW menjenguk, kemudian bertanya, atad'u ala nafsika bi syai'? Apakah engkau pernah berdoa kepada Allah terhadap dirimu? Iya. Maka sahabat ini mengatakan, ya, aku minta kepada Allah agar Allah mengadab diriku saja di dunia dan jangan engkau mengadabnya di akhir, kecuali ketika waktu sholat. Maka kata Nabi SAW, ala tad'u bil afiyah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah dengan afiyah, dengan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala la afiyah. Disebutkan jamaah sekalian, Allah taala alam tentang riwayatnya, itu Al-Imam Ahmad. Beliau pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku menghafal Al-Quran. Tapi beliau lupa minta dengan afiyah ya. Maka disebutkan, katanya Imam Ahmad baru bisa menghafal Al-Quran saat beliau di penjara. Saat beliau apa? Di
penjara. Allah Ta'ala dalam riwayatnya disangsikan tentang kesahihannya dengan Imam Ahmad baru bisa hafal Al-Quran saat berada di penjara, dan saat itu umurnya beliau sudah 40 tahun lebih saat berada di penjara ketika zamannya siapa? Khalifah Ma'mun tentang fitnah khalqul Quran. Ada juga sebuah kisah yang disebutkan bahwasanya ada seorang yang minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku uang yang jumlahnya banyak ya jemaah. Padahal dia dalam keadaan apa? Miskin. Tapi lupa dia meminta kepada Allah afiat. 2 tahun setelahnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan jemaah. Allah Subhanahu wa taala apa? Kabulkan, akan tapi disebabkan warisan dari orang tuanya atau warisan dari anaknya, lupa. Jadi nunggu salah satu keluarganya meninggal baru dapat jemaah. Karena dia lupa minta afiah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekalian Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala afiah. Bagaimana di antara doa zikir pagi dan petang adalah doa meminta afiah. Allahumma inna nas'aluka afa wal afiyata fid dunya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala afiah, kata Nabi SAW, faqad aflahta. Sungguh engkau akan menjadi orang yang beruntung. Dan seorang yang ketika mengetahui tentang apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahkan Nabi SAW mengulangnya sampai 2 kali, yang menurut orang ini tidak cukup ya. Tidak apa? Cukup dengan meminta afiat. Tapi Nabi SAW mengulang untuk menekankan dan meyakinkan bahwasanya seorang ketika meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, itu akan membuat dia tercukupi. Bahkan akan membuat dia menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga keutamaan doa yang diajarkan Nabi SAW. Karena doa yang diajarkan Nabi SAW itu jami', yang mencakup seluruh kebaikan. Sekali berdoa, kebaikan akan datang yang banyak daripada antum meminta apa? Satu. Soalnya doa sapu jaga yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antaranya doa meminta afiat, keselamatan di dunia dan ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasanya doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang terbaik jemaah. Jadi kalau bisa antum menghafalkan lafaz doa yang diajarkan siapa? Nabi SAW, karena mengandung kebaikan yang banyak. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang keutamaan meminta kepada Allah al-afiyah. Bahkan ini adalah sebaik-baik doa karena mencakup seluruh kebaikan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang semangatnya para sahabat untuk mengetahui doa yang paling utama. Jadi mereka tahu Nabi SAW akan memberikan kepada mereka wirid yang terbaik ya, agar mereka bisa membacanya pada setiap doa mereka. Dan Nabi SAW akan memberikan yang terbaik hingga mereka bisa mengamalkannya. Di antara faedah juga yang kita bisa ambil pelajaran adalah bagaimana fakihnya para sahabat. Bagaimana kecerdikan dan kecerdasan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka meminta kepada Nabi SAW amalan yang mereka bisa lakukan, di antaranya dengan berdoa. Dan mereka memintanya yang paling terbaik. Dan mereka memintai juga untuk diamalkan. Inilah yang menjadikan seorang itu cerdas jamaah. Jadi bertanya untuk diamalkan. Karena sebagian dari penuntut ilmu bertanya untuk bangga.
wah dia mutolahnya Masya Allah. Atau dia bertanya hanya untuk yang paling parah mengetes ustadznya, mengetes pengajarnya. Ini yang tidak beradab. Dan seorang yang paling bermanfaat adalah penuntut ilmu yang ketika meminta atau bertanya kepada seorang yang alim untuk dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya jamaah. Allah Ta'ala alam. Bisa. Nah, itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang kita sudah bacakan tadi. Kita lanjut hadis 638 kata Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil Jurairi an Abi Abdullah Al-Anazi an Abdullah bin Samit an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul kalami ila Allah subhanallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah wa bihamdi. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Adam, ini Adam ibni Abi Iyas, orang guru dari Imam Bukhari yang thiqah, yang diriwayatkan juga dalam kitab sahihnya ya, dari Syu'bah bin Al-Hajjaj Amirul Mu'minin fil hadis. Anil Jurairi namanya Sa'ad bin Iyas. Beliau adalah seorang yang thiqah. Dari Abu Abdullah Al-Anazi, beliau juga adalah seorang yang thiqah. Dari Abdullah ibnu Samit, beliau juga adalah seorang yang thiqah. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan tentang sahihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ucapan pada Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah. Atau ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah la syarikalah. Maha suci Allah, tidak ada sekutu bagi Engkau. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagimu adalah kerajaan dan bagimulah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan pujian untuknya. Ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang doa yang paling utama. Doa yang paling utama. Dan kalau seandainya kita syarah ya, penjelasan tentang zikir ini merupakan zikir yang agung ya, yang bergabung di dalamnya tentang penyucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk aib dan juga sekutu bagi Allah, dan segalanya adalah kerajaan, begitu juga pujian. Semua yang ada di dunia ini hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh pujian. Jadi seorang hamba wajib memuji Allah Subhanahu wa taala karena pujian segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Di antara kelemahan manusia adalah ketika lahir dia tidak bisa apa-apa kecuali menangis ya. Beda dengan binatang jamaah. Sama yang kaki 4. Rata-rata kalau sudah lahir bisa jalan enggak langsung. Paling nunggu 10 menit, 15 menit, 20 menit langsung bisa jalan jamaah. Di waktu ini manusia kapan bisa jalan? Setahun atau setahun kurang baru bisa jalan. Enggak bisa ngapain. Mereka sudah bisa makan, hari itu juga cari makan jamaah sendiri di rumputan jalan. Kita bisa apa jamaah baru lahir? Bisa apa? Makanya kalau seorang manusia mau sombong, dia tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan juga kekuatan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi,
memuji Allah Subhanahu wa taala dan pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan perkataan atau zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sana ada tasbih, kemudian tahmid, kemudian hauqalah yang bergabung pada zikir tersebut, utamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Bukhari rahimahullah taala hadis selanjutnya, hadisna Shalih bin Muhammad qala hadisana Mahdi bin Maimun an al-Jurairi an Jabir ibn Habib an Ummi Kulthum ibnata Abi Bakar an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli wa lahu hajah fa abta'tu alayhi qala ya Aisyah alayki bi jumalid du'a wa jawami'i falamma saraftu qultu ya Rasulullah ma jumalud du'a wa jawami'u qala quli Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimtu minhu ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma la a'lam was'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal was'aluka mimma sa'alta bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma ta'awadza minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rusyda. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Shalih bin Muhammad, dan para ulama Shalih bin Muhammad ini adalah salah seorang rawi yang soduk, yang derajat hadisnya adalah hasan, dari Mahdi ibn Maimun al-Qurdi, seorang yang thiqah. Dari Jurairi tadi sudah disebutkan namanya Sa'ad ibn Iyas, seorang yang thiqah. Dari Jabir ibnu Habib, seorang tabi'in yang thiqah. Dari Ummu Kulthum, Ummu Kulthum anaknya Abu Bakar. Ummu Kulthum ini bukan seorang sahabiah karena beliau rahimahullah lahir setelah Abu Bakar meninggal. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meninggal dan istrinya sedang mengandung Ummu Kulthum ini. Maka beliau termasuk seorang tabi'iyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah berarti hubungannya apa? Saudari atau bibinya? Ummu Kulthum ini? Saudari atau bibi jamaah? Saudari. Kan anaknya langsung Abu Bakar. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepadaku Nabi SAW wa ana usolli, dan aku sedang salat. Walahu hajah, dan dia memiliki hajat. Fa abta'tu alaihi, maka aku perlambat ya jamaah salatnya. Ini karena Aisyah radhiyallahu taala anha sedang banyak berdoa. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, hendaknya engkau membaca doa dengan doa yang terkumpul kebaikannya. Alaiki bi jamalid du'a, bi jumalid du'a, doa yang padat isinya dan mencakup kebaikannya." Ketika aku sudah selesai sholat, aku bertanya kepada Nabi SAW, apa doa yang isinya padat dan mencakup kebaikan yang banyak. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, dan jamaah sekalian, coba atau menghafalkan doa ini, karena doa ini benar-benar mengandung banyak sekali kebaikan. Kata Nabi SAW, bacalah engkau doa ini wahai Aisyah, Allahumma inni as'aluka al-khaira kullahu. Ya Allah, aku meminta kepada engkau seluruh kebaikan. Seluruh apa? Kebaikan. Ajilihi wa ajili. Kemudian disebutkan keterangannya. Kebaikan yang disegerakan atau kebaikan yang engkau datangkan di masa yang akan datang. Para ulama menyebutkan di sini bisa maknanya adalah kebaikan
di dunia dan juga kebaikan di mana di akhirat. Karena al-ajil itu maksudnya dunia, kalau ajil dengan alif itu maknanya yang akan ditunda, yaitu di akhirat. Ini uniknya bahasa Arab ya. Beda satu huruf maknanya bisa berbeda 180 derajat. Kalau ajil itu maknanya disegerakan, kalau ajil dengan hamzah itu maknanya ditunda, ditangguhkan. Dan yang kita minta adalah as'aluka minal khairi kullihi, kebaikan seluruhnya. Ajilihi wa ajilihi, yang disegerakan dan yang akan datang. Ma alimtu minhu, apa yang aku mengetahui darinya. Wa ma lam a'lam, dan dari apa yang aku tidak ketahui. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis atau doa menunjukkan tentang kelemahan manusia. Terlalu banyak manusia yang mengetahui bahwa apa yang dia inginkan untuk kebaikan ternyata bukan kebaikan. Dan betapa banyak juga kebaikan yang dia tidak ketahui itu kebaikan. Hingga Allah Subhanahu wa taala akan datangkan saat mengetahui itu kebaikan untuk hambanya. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan semuanya. Ajilihi wa ajiri, pada keburukan yang disegerakan yaitu kehidupan dunia atau yang akan datang yaitu kehidupan akhirat. Berarti apa? Kita meminta kepada Allah perlindungan tidak hanya keburukan dalam kehidupan dunia tapi juga dalam kehidupan akhirat. Nah, ini semuanya ma alimtu minhu, apa yang aku ketahui darinya keburukan, wa ma lam a'lam, dan aku yang tidak ketahui. Betapa banyak dari keburukan yang tidak kita ketahui jamaah yang akan memberikan keburukan bagi kita. Namun ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dari hal tersebut. Ya. Ini merupakan doa yang sangat berharga jamaah. Jadi seluruh kebaikan kita minta kepada Allah, dan seluruh keburukan kita minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya was'aluka al-jannah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga. Karena surga ini milik siapa jamaah? Milik Allah. Surga bukan milik fulan, bukan milik keluarga, bukan milik nenek moyang. Surga ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada siapa? Allah yang memiliki surga. Wa ma qarraba ilaiha. Dan kita juga minta bukan hanya surganya, tapi kita minta juga hal yang mendekatkan kita kepada surga. Min qaulin, dari perkataan, au amalin, atau perbuatan. Jadi kita minta juga agar Allah berikan taufik kepada kita amalan-amalan yang membuat kita semakin dekat menuju surga. Kata Syekh Muhammad Said Rustan, faedah yang sangat indah, kata beliau, wa hadza yaqtadi talabul ilm li ma'rifatil qaul wal awil amal alladhi yudkhilul jannah. Dari hadis ini, di antara pelajaran yang sangat berharga, yang sangat indah, kata beliau, ini konsekuensinya adalah seorang belajar. Karena tidak mungkin seorang mengetahui amalan yang akan mendekatkan ke surga atau ucapan kecuali dia belajar. Makanya kata beliau, fa'as adunas, sebahagia-bahagia atau seberuntung-beruntung manusia, bidzalikal ulama, adalah para ulama, wa tullabul ilm, dan para penuntut ilmu, al-amiluna, tentu yang mereka amalkan ilmunya, al-mukhlisuna dzakirun, yang mereka ikhlas dan berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang sangat indah dari beliau. Maksudnya dari doa ini menunjukkan di antara taufik adalah seorang menjadi penuntut ilmu, karena dia akan mengetahui jalan-jalan atau amalan-amalan untuk mendekatkan dia kemana?
ke surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian tidak hanya meminta surga jamaah. Nabi SAW mengajarkan Aisyah juga meminta perlindungan dari neraka. Dan alangkah sengsaranya seorang yang masuk ke dalam neraka. Satu celupan saja bisa melupakan seluruh kenikmatan. Satu celupan jemaah. Bagaimana dengan yang dalam 1 menit, 10 menit, 1 jam, Nasallahu alaihi. Maka kita perbanyak jemaah minta perlindungan juga pada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan perkara-perkara hal-hal yang mendekatkan seseorang ke neraka dari perkataan ataupun perbuatan. Kemudian wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku minta kepada Allah pada engkau apa yang Nabi SAW minta kepada engkau. Jadi kita meminta doa apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya antum gak bisa menghafal doa-doa Nabi SAW yang banyak, maka antum paling gak hafal doa ini. Karena kita meminta doa apa yang diminta oleh Nabi SAW kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzubika mimma ta'awwada minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari apa yang Nabi SAW berlindung kepada engkau darinya. Wa ma qadaita li min qada. Dan apa yang engkau telah tetapkan, gariskan takdir dari takdir, faj'al akibatahu rasyada. Maka jadikanlah akhir dari takdir tersebut adalah kebaikan. Ya mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya doa ini. Maka jamaah, ana minta antum menghafal doa ini. Pertemuan yang akan datang ana tes gimana jamaah? Jangan kita ngaji cuman mendengarkan saja, tapi berusaha untuk paling enggak sehari antum baca doa ini. Kalau 7 hari, pekan depan ketemu lagi, insyaallah bisa setoran insyaallah ya jamaah. Siap enggak nih? Kalau dilihat di sini cuman 5 baris jamaah. 5 baris, tapi kalau antum membacanya, kemudian merenunginya, dan antum terus minta kepada Allah, maka ini merupakan tanda kebaikan. Karena yang antum minta di sini, masya Allah jemaah, seluruh kebaikan. Dan juga yang antum minta adalah perlindungan dari seluruh keburukan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah masuk waktu Isya belum jemaah? Nah, di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasanya sayangnya Nabi SAW kepada siapa? Aisyah. Padahal saat itu Nabi SAW sedang butuh siapa? Aisyah. Tapi ya, Nabi SAW enggak marahin Aisyah, malah justru memberikan wirid kepada Aisyah agar bisa mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah ana hafal doa ini sejak SMA jemaah. Nah, ana tahu doa ini banyak sekali pelajaran. Ana baca doa ini pertama dari bukunya Ustaz Yazid. Semoga Allah merahmati beliau. Doa dan wiridnya Ustaz Yazid. Rahimahullah taala. Doa ini ana baca, kemudian ana coba hafalkan dari SMA sampai sekarang. Kita coba jamaah hafalkan. Kalau seandainya antum sibuk baca atau menghafal doa yang lain, jangan antum tinggalkan doa ini. Baca jemaah. Hafalkan. Jika ada waktu-waktu yang mustajab,
Allah Subhanahu wa taala kalau kabulkan, Masya Allah, kebaikan yang sangat banyak yang antum akan dapatkan. Nah, coba. Coba. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala, anak lihat banyak yang nggak bawa kitab ya. Anak sudah kirim ke grup bukunya, bukunya lagi, doanya. Oh yang belum masuk grup nanti coba tanya siapa anak DKM sini yang masukkan grup, itu ada doanya yang anak share di grup, dan antum baca, kemudian kalau bisa hafalkan jamaah. Nah, mengandung kebaikan yang sangat banyak dalamnya. Sebelum anda lanjutkan jamaah tentang faidah, anda ingatkan sekarang tanggal 8 Muharram, maka ada keutamaan puasa di tanggal 10 dan jatuhnya di hari Ahad ya. 10. Sekarang dengarkan, kalau maghrib masuknya malam sudah tanggal 8. Besok tanggal 8
Malam ini juga malam tanggal 8. Kemudian Asyuranya hari Ahad dan Tasu'anya hari Sabtu. Dianjurkan jamaah sekalian untuk kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Karena keutamaannya sebagaimana yang untuk ketahui adalah akan dihapuskan dosanya setahun yang telah lalu. Tidak apa-apa. Tapi para ulama menyebutkan karena Nabi SAW menyebutkan nasnya itu tanggal 9, maka lebih utama tanggal 9. Kalau seandainya tanggal 9 nggak bisa, maka di antara maksud Nabi SAW untuk berpuasa di tanggal tersebut adalah menyelisih siapa? Ahlul kitab. Maka diperbolehkan kata para ulama tanggal 11. Mana sampaikan perkataan Syekh Sulaiman Wahidah Fidallahu Ta'ala tentang beberapa tingkatan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Syekh Sulaiman Fidallahu Ta'ala tingkatan yang pertama adalah berpuasa di tanggal 9 dan 10. Karena ini nas yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tingkatan yang kedua adalah berpuasa tanggal 9, 10, 11. Karena jika tidak diketahui awal bulan Muharramnya, masih diragukan, maka biar bisa mendapatkan utamanya maka berpuasa di 3 hari. Dan tingkatan yang selanjutnya, kalau seandainya tidak bisa berpuasa di tanggal 9-nya, maka bisa diganti di tanggal 11. Dan yang tingkatan selanjutnya berpuasa di tanggal 10-nya saja. Nah, ini diperbolehkan ya. Nah, sebagian yang mengatakan tidak boleh berpuasa di tanggal 10-nya saja. Enggak, boleh. Boleh puasa di tanggal 10-nya saja. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian dari hadis ini? Bagaimana Nabi SAW mengajarkan doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat ketika berdoa seorang hamba maka kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Yang bahkan seorang itu tidak mengetahui bahwa itu kebaikan atau dia mengetahui itu kebaikan. Atau dia mengetahui keburukan dan dia tidak mengetahui keburukan. Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia. Ini merupakan permintaan yang sangat indah sekali jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini atau doa ini adalah kita meminta kepada Allah surga. Nah, surga merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Walaupun orang-orang kafir maka tidak akan mendapatkan. Juga kita berdoa kepada Allah agar dihindar dari neraka. Karena neraka adalah tempat yang paling buruk, tempat yang paling sengsara yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara makna doa ini adalah meminta kepada Allah takdir yang baik. Jika Allah mengendaki atau mentakdirkan sesuatu faj'al wadaitahu rusda, atau dalam riwayat yang lain yang ana sebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Faj'al kulla qadaita khaira. Setiap yang engkau takdirkan itu baik. Dan perlu beri catatan jamaah sekalian, baik di sini menurut siapa? Menurut kita atau menurut Allah? Baik ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lebih mengetahui kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kebaikan yang di sini maknanya apa? Yang dimaksud kebaikan di sini adalah menurut Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak memiliki ilmu tentang bisa jadi seorang menganggap itu kebaikan padahal keburukan. Bisa jadi seorang meminta, ya Allah jadikanlah aku kaya, ternyata kayanya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah doa di mana Allah
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala takdir yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang berada dalam musibah, berada dalam kesulitan, itu merupakan bentuk takdir yang baik, yang membuat dia kembali kepada Allah, membuat dia akhirnya sadar ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kebaikan bagi dirinya yang pada zahirnya itu merupakan keburukan. Nah, di antara faedah juga yang kita bisa ambil dari hadis ini tentang amalannya yang mendekatkan seorang ke dalam surga. Dan ini murni taufik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta juga amalan atau perkataan yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada hamba untuk mengucapkan atau melakukan amalan yang mendekatkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka, terutama dalam ucapan jamaah. Karena sebuah ucapan sebagai dalam hadis ya, innal abda la yatakallam bi kalimatin ma yulqi bi bala yadkhulu ma min saqatillah yahwi biha fi nari jahannam 70 khalifah. Seseorang yang mengatakan sebuah perkataan yang dia anggap perkataan itu perkataan yang remeh, tetapi itu membuat Allah Subhanahu wa taala murka hingga Allah memasukkan dia ke dalam neraka 70 tahun lamanya. Ainal abda la yatakallama min ridwanillah la yulqi bihala yudkhilul jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang mengatakan sebuah perkataan yang dia anggap perkataan yang tidak ada nilainya ya, tapi ternyata membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia penghuni surga. Ya, jangan kita remehkan sebuah perkataan. Sebuah perkataan bisa membuat seorang masuk ke dalam surga. Ada sebuah perkataan juga yang membuat seorang masuk ke dalam neraka. Nasallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan tugas ya jamaah, jangan lupa tahun depan hafalkan doa sapu jagat dari Nabi SAW agar kita mendapatkan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.